Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue lagi ada di Singapura dan ya, karena gue punya waktu kosong, so gue mau bikin video buat kalian, semoga bermanfaat. Belakangan ini teman-teman nanya ke gue, Dim, kenapa sih lu jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan, terus lu kayaknya stay di hotel mahal terus, katanya. Terus gue kenapa bisa dengan mudahnya naik Singapore Flyer atau masuk Universal Studio Garden by the Bay, terus lu bisa naik transportasi yang mahal-mahal, makan yang enak-enak dan lain-lain. Gue mau bilang kalau semua yang lo tanyain itu gratis, semuanya gratis, it's all free, gak ada sepeser pun uang yang gue keluarkan untuk itu. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan hobi yang dibayar. So, for information, gue ini sebenarnya masih mahasiswa, tapi gue punya sampingan, which is tour and travel. So, gue sekarang ini statusnya sebagai tour guide, meskipun masih ala-ala ya, gitu. Jadi gue statusnya sebagai mahasiswa tingkat akhir yang punya usaha tour and travel, dan sekarang sebagai tour guide ala-ala. Tapi karena ini hobi gue, makanya gue jalanin dengan sepenuh hati dan gue juga dibayar gitu. Makanya gue bisa ke luar negeri setiap bulan, kemudian bisa menikmati semua yang mungkin gue gak akan nikmatin kalau misalkan gue gak akan bisa nikmatin ini semua kalau misalkan gue gak terjun ke dunia tour and travel. Makanya gue bisa bilang kalau ini memang benar-benar hobi yang dibayar. Gue jadi ingat perkataan atau ucapan Bapak Wali Kota Bandung, yaitu Pak Ridwan Kamil. Beliau bilang gini, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. So, beliau itu adalah seorang arsitek, ya, dia sangat passionate untuk mengimajinasikan sesuatu, ngegambar gitu ya. Kemudian dia realisasikan dengan dalam bentuk karya, yaitu sebuah bangunan atau sebuah karya mega proyek dan lain-lain. So, dari filosofi Pak Ridwan Kamil itu, makanya gue kemudian mentransformasiin filosofi itu jadi sesuatu yang benar-benar real, yaitu Titanium Tour. Pertama, gue memang suka traveling, yang kedua ini menghasilkan gitu. Nah, sekarang gue mau ngasih beberapa tips yang mungkin bermanfaat buat kalian. Gimana caranya biar hobi kalian ini bisa menjadi sesuatu yang produktif atau bahkan dibayar gitu ya. Makanya gue bikin video ini bukan untuk sombong atau apa, tapi gue pengen sharing, gue pengen banget apa yang gue rasakan saat ini, apa yang gue nikmati saat ini, itu bisa dinikmati juga sama kalian gitu. Yang nggak usah harus sama kayak gue, harus punya traveling, kemudian jalan-jalan keluar negeri, nggak usah. You have your own version. Jadi kalian punya versi masing-masing. Gimana caranya merealisasikan hobi itu, mentransformasikan hobi menjadi sesuatu yang produktif atau ya dibayar tadi gitu. Oke. Tips yang pertama adalah list hobi lo. List sebanyak-banyaknya hobi lo. Misalkan contoh kayak gue hobi tidur, hobi demo, hobi traveling, hobi apa lagi ya? Melihara binatang, gue hobi nyobain sesuatu yang baru, ada skateboard gue cobain, ada kolam renang gue coba renang gitu kan, ada paduan suara gue coba ikutan paduan suara, ada nasyid gue juga coba ikut lomba nasyid, ada lomba sains gue juga coba lomba sains, ya gue coba semua hal yang baru gitu. Dan itu hobi gue, hobi untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, dari misalkan ada 5 hobi yang lo list, 1, 2, 3, 4, 5, itu mana yang paling potensial untuk dijadikan hobi yang produktif dan bisa menghasilkan uang. Misalkan contoh tadi, hobinya tidur gitu. Well, itu hobi yang semua orang juga mungkin suka gitu, tapi mungkin gak produktif, enggak kan? Jadi coret. Yang kedua, hobi demo gitu. Gue misalkan banyak ngontrol ke ya mau pemerintah, mau pihak kampus dan lain-lain gitu.
ini hobi gue. Cuman ya permasalahannya ini produktif atau enggak, menghasilkan duit atau enggak, tergantung. Ada juga yang menghasilkan uang, ada juga enggak. Tapi gue enggak nyari uang dari kayak gini ya. Yang ketiga adalah traveling. Ya of course I do like traveling. So ini jadi kandidat yang paling kuat bagi gue. Jadi hobi yang paling kuat yang bisa menghasilkan uang. Well, ini kita skip dulu. Yang keempat misalkan tadi hobi miara binatang gitu loh. Nah, miara binatang juga ternyata bisa menghasilkan uang. Gue pernah juga miara binatang sampai 28 kucing ada di rumah gue, dan gue berhasil ngejualin ini kucing-kucing menghasilkan uang juga. Yang terakhir misalkan hobi nyoba sesuatu yang baru, why not? Misalkan kayak gue waktu itu ikutan paduan suara, kemudian gue ikut lomba nasyid, dan itu pernah gue dapat undangan dari yang nikah gitu lah, yang hajatan untuk ngisi nasyid, dan itu menghasilkan uang juga gitu. Nah, jadi dari list ini mana yang paling potensial? Let's say 3 besar yang paling potensial untuk menghasilkan uang. Kemudian dari 3 besar ini pilih lagi salah satu. Yang kedua adalah ketika lu udah menemukan hobi yang potensial untuk jadikan hobi yang dibayar atau hobi yang produktif, lu harus memastikan bahwa lu siap dengan segala tantangan. Lu harus kawal prosesnya dari awal, harus melihat ke depan kira-kira tantangannya akan apa aja, dan harus siap menerima semua itu gitu. Dan pastinya harus menyelesaikan apa yang lu sudah mulai. Ketika lu memilih traveling, for example, ya lu harus siapkan plan A sampai plan Z dan menyiapkan kemungkinan tantangan yang bakal ada di depan. Yang ketiga adalah action. Lu udah milih hobi lo, lu udah siap dengan konsekuensinya, lu udah planning semuanya. Dan yang ketiga adalah action. Practice. Praktek. Lu gagal, lu bangun lagi. Lu dapat masalah, lu bangun lagi. Practice makes perfect. Jadi tanpa action, tanpa practice, lu nggak akan bisa nikmatin hobi yang dibayar tadi gitu. Ridwan Kamil prosesnya sangat panjang, jangan dilihat hanya ujungnya aja. Gue sampai saat ini gue bisa nikmatin semua kayak gini, itu bukan proses yang kayak kemudian jadi, enggak, tapi butuh proses yang panjang. Dan gue banyak menemukan tantangan dan rintangan yang gue tadi bilang. Tentunya ya karena gue nggak sendirian, gue ada tim, dan tim itu sangat solid yang bisa membuat gue sampai saat ini. Yang keempat adalah nikmatin hasilnya. Selalu kerja keras, setelah lu menemukan hobi lu, praktis, kemudian dapat tantangan, praktis lagi, semakin lama lambat laun lu bisa reaching the top gitu. Meskipun sekarang gue belum di top sebenarnya, sangat jauh dari top, gue masih grow, masih dalam masa perkembangan. Cuman gue bisa menikmati semua ini gitu. Gue bisa stay di hotel yang harganya jutaan rupiah. Gue bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemudian bisa ke tempat-tempat wisata yang mungkin gue nggak akan bisa bayar kalau pakai uang sendiri. Tapi karena ini hobi yang dibayar, makanya semuanya gratis. Itu dia. Kalau udah kayak gini tinggal nikmatin aja coy, ya nggak? Kayak gitu. So, ciptakan peluang lo sendiri, nggak usah harus sama kayak gue hanya contoh aja, dan mungkin banyak contoh yang lebih keren lagi. Gue tuh hanya mungkin secuil. Jadi sebenarnya banyak contoh yang lebih keren dari gua. So make your own version gitu. Bikin versi lo sendiri, bikin hobi yang dibayar versi lo sendiri. Dan ya harus segera mungkin gitu loh, karena ya gue bisa bilang kalau ini enak banget gitu loh. Hobi yang dibayar itu benar-benar enak. Itu benar-benar menyenangkan, bikin bahagia, dan ya pokoknya enak lah gitu. Ya itu aja mungkin. Pokoknya kalau lu punya pertanyaan atau lu mau misalkan nanya lebih lanjut tentang hobi yang dibayar gitu ya, bisa nanya langsung ke gue di komen, atau misalkan di sosial media gue, atau juga mungkin bisa googling gimana caranya menemukan hobi yang dibayar. Banyak banget. Yang pasti mudah-mudahan apa yang gue rasakan ini bisa dirasakan juga sama kalian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu aja mungkin dari gua. Thanks for watching. Stay close and cheerio.